Halo, dengan Mbak siapa ini? Perkenalkan Bu, nama saya Heri Krisnani, biasanya dipanggil Nani Pak. Oh, Mbak Nani ya. Mbak Nani yang kemarin WA ibu itu. Iya, Bu. Mbak Nani dari mana, Mbak Nani? Saya dari Tulangan, dari Sidoarjo. Tulangan, berarti deket dong dari rumah ibu. Oh iya, tak Bu. Rumah Iya. Ibu di mananya? Rumah ibu di Candi. Oh, di Candinya. Tahu Candi? Iya, tahu Bu. Tahu. Lumayan sih Bu. Punya teman yang rumahnya di Candi tak? Punya kayaknya Bu. Nah, iya Mbak Nani kesini itu ada perlu apa ya kalau boleh tahu mengunjungi ibu ini? Ini Bu, saya sedang mengalami pikiran-pikiran yang buruk aja Bu. Pikiran-pikiran yang buruk terhadap seseorang. Iya, terhadap seseorang. Mbak Nani kesini dengan kemauannya sendiri atau disuruh ya? Saya kesini dengan kemauan saya sendiri Bu. Bagus dong, Mbak Nani sudah mengambil keputusan yang sangat tepat karena Mbak Nani merasa bingung dengan pikiran-pikiran Mbak Nani itu sendiri, lalu Mbak Nani memutuskan untuk pergi ke konseling. Iya. Ya, apa Mbak Nani sebelumnya pernah konseling? Sebelumnya belum pernah sih Bu. Belum pernah, jadi Bu jelaskan dulu ya konseling itu apa. Nah, konseling itu yang sedang kita lakukan ini, di mana Ibu adalah konselor dan Mbak Nani ini sendiri adalah konseli. Nah, konseling ini membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Mbak Nani. Lalu kemudian dalam konseling ini itu ada 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, di mana nanti permasalahan Mbak Nani ini insya Allah terjaga oleh siapapun ya Mbak Nani, jadi nggak akan tersebar kemana-mana. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Nani yang seperti Mbak Nani lakukan ini tidak dipaksa oleh siapapun, datang dengan kemauannya sendiri. Lalu yang terakhir ada asas keterbukaan, nanti Mbak Nani dimohon untuk terbuka menceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Mbak Nani. Jadi nanti kita sama-sama saling dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Mbak Nani, seperti itu ya. Iya Bu. Nah, Mbak Nani sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup paham Bu. Oke, sudah cukup paham. Lalu ini nanti konseling kita itu udah batasan waktunya ya. Ada batasan waktu mulai dari 30 menit sampai 40 menit. Nanti Mbak Nani bisa memilih mau waktu yang sampai berapa menit. Sementara saya memilih waktu 30 menit saja Bu. Oke, 30 menit ya. Lalu kita langsung mulai saja ya, biar nggak lama-lama. Nanti Mbak Nani bisa mulai menceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Mbak Nani sekarang, apa yang dirasakan oleh Mbak Nani sekarang. Monggo. Iya Bu, saya akhir-akhir ini itu pikiran saya itu selalu buruk gitu loh Bu. Tidak tahu kenapa itu saya kan punya sosmed Instagram ya Bu ya. Lah itu tuh banyak yang stalker gitu loh Bu, banyak yang mencari tahu tentang saya dan melihat-lihat foto saya kayak gitulah. Tanpa mengikuti Instagram saya. Nah, itu saya tuh berpikirnya orang tersebut itu tidak suka dengan saya. Padahal itu tuh saya sudah tahu bahwasanya mereka itu hanya mencari tahu saja gitu loh. Saya itu bagaimana, saya itu seperti apa kayak gitu. Tapi tidak tahu Bu kenapa ya Bu, selalu berpikir bahwasanya dia itu tidak suka dengan saya, dia itu ngegosipin saya dengan circle-circle-nya kayak gitu Bu. Saya mempunyai pikiran seperti itu. Apakah di Instagram Mbak Nani tersebut itu ada foto atau ada video atau hal-hal yang lain atau komentar atau yang buat mereka itu terpancing untuk mengunjungi sosial media Mbak Nani tanpa memfollow, jadi Mbak Nani itu mempunyai pikiran yang seperti itu?
Kalau foto sih Bu ada beberapa, cuman sekarang lagi saya sematkan saja karena ya itu tadi saya tidak apa ya Bu, tidak mau menunjukkannya kepada orang tersebut gitu. Akhirnya saya sematkan diarsipkan, Diarsip, ya. diarsip ya. Nah pada awalnya itu saya apa ya Bu ya ngetek pacar saya. Ya. Nah itu tuh tidak tahu kenapa tuh banyak sekali yang stalker akhirnya kayak gitu. Saya tidak tahu kenapa. Oh, jadi orang yang stalker itu tadi gara-gara Mbak Nani bikin story gitu ya sama pacarnya Mbak Nani terus nge-tag. Iya Bu, benar. Nah, yang stalker itu Mbak Nani apakah tahu orangnya? Saya cari tahu selanjutnya ya Bu, orang tersebut itu teman kampusnya pacar saya. Teman. Apakah teman kampus pacarnya Mbak Nani itu memang dekat dengan pacarnya Mbak Nani? Kalau deket sih tidak terlalu deket ya Bu, ya cuman kayak ya keluar-keluar bareng kayak gitu. Tapi tidak tahu kenapa tuh saya bukan kurang respect sih, kayak tidak suka aja kok tiba-tiba stalker saya terus menerus, gak hanya 1-2 kali saja. Kenapa kok Mbak Nani mempunyai pikiran yang nggak suka terhadap teman pacarnya Mbak Nani? Karena mereka mencari tahu privasi orang lain sih menurut saya. Mbak Nani jadi merasa terganggu ya? Iya, saya menjadi risih Bu. Iya. Lalu mereka stalker itu apakah mereka juga misal nih maaf ya, kalau mereka itu ngetik yang mengolok-olok Mbak Nani gitu, apakah hanya stalker biasa? Tidak mengolok-olok sih Bu, cuma melihat-lihat saja di Instagram saya tuh ada apanya, terus melihat story-story saya untuk kesehariannya kayak gitu saja sih Bu. Cuman saya merasa saya tidak suka dia melakukan hal itu. Tapi memang sih semua kan akun sosial media ya, berhak orang lain itu melihat. Tapi saya tuh tidak tahu, merasa terganggu saja dengan hal itu, dan saya berpikirnya mereka itu tidak suka bahwasanya tuh tidak suka saja kayak gitu Bu. Apakah mereka melakukan hal tersebut itu berulang-ulang kali atau hanya sekali? Iya Bu, berulang-ulang kali, dan itu yang membuat saya risih dan tidak suka. Mungkin 1-2 kali itu memang saya memaklumi ya mungkin pada awal itu penasaran saja. Cuman ini kayak melibatkan semua circle-nya kayak gitu loh Bu ya. Kita anggap circle saja ya Bu ya. Ya itu kayak 1 orang ini stalker saya, terus 2 temannya lagi stalker saya, 3 temannya lagi stalker saya. Pada saat itu kadang juga mereka 3-3-nya atau 4-4-nya itu teman-temannya pokoknya yang di sekitar dia itu ikut stalker saya. Di hari yang sama atau tidak? Di hari yang sama. Di hari yang sama itu misalnya ada 4 orang gitu ya. Iya. Itu 4-4-nya juga stalker Mbak Nani semuanya di hari itu? Iya, di hari itu. Kalau yang pertama sebelumnya itu hanya 1 orang, 2 orang gitu ya? 3 orang, 2 orang juga. Oh, tapi berbeda hari atau juga di hari yang sama? Di hari yang sama. Di hari yang sama juga? Iya. Itu langsung 2 orang, 3 orang Iya, gitu? langsung. Jadi itu yang membuat Mbak Nani terganggu dan membuat pikiran-pikiran jelek Mbak Nani itu ada terhadap mereka. Iya, soalnya mereka melakukan itu terus-menerus sampai dari kapan dan sampai saat ini gitu kan? Pada saat saya pokoknya nge-tag pacar saya itu Bu, terus itu saya lupa ya Bu kapannya, pokoknya sering kok saya nge-tag itu, terus ya gitu stalker terus akhirnya ya saya kunci sementara ini. Apakah Mbak Nani sudah bilang ke pacar Mbak Nani bahwasanya Mbak Nani sekarang Instagramnya itu sering dikunjungi oleh teman-teman pacarnya Mbak Nani? Iya, saya sudah konfirmasi sebelumnya kepada pacar saya. Lalu tanggapannya seperti apa? Tanggapannya hanya ya mungkin mereka penasaran dengan saya gitu, tapi
urusannya tuh kok sampai berkali-kali Bu. Kalau saya nih, saya kepo dengan pacarnya teman saya gitu ya. Ya udah, saya stalker hanya 1 kali saja kayak gitu. Ya sudah, seterusnya ya itu urusannya dia kayak gitu. Cuma saya ingin tahu aja ya, nanti bakalan dikenalin ke saya atau teman-teman di sekitarnya kayak gitu Bu. Tapi ini tuh enggak, ini berkali-kali sampai saya tuh ngerasa sampai capek gitu loh Bu. Apakah Mbak Nani juga risih atas perilakuan tersebut? Iya, sangat sangat risih Bu. Oh ya, apakah itu kan hal tersebut kan sudah dilakukan berkali-kali oleh teman pacarnya Mbak Nani. Nah, apakah Mbak Nani itu pernah melihat entah itu atau ada hal lain yang membuat teman pacar Mbak Nani itu sampai mengunjungi profil Mbak Nani, atau Mbak Nani pernah membuat masalah dengan pacarnya Mbak Nani sendiri, atau pacarnya Mbak Nani itu pernah cerita macam-macam ke temannya itu, atau bercerita hubungan kalian ke teman-temannya, jadi mereka itu terpancing untuk melihat Instagramnya Mbak Nani gitu. Kalau saya sih Bu, sepengetahuan saya itu enggak sih Bu, soalnya pacar saya tuh cuek ya orangnya, jadi apapun yang saya lakukan itu tidak pernah bercerita kepada siapa-siapa kecuali teman dekatnya, maksudnya teman dekatnya ya, teman sekeliling rumahnya itu, sesama laki-laki lah. Tapi kalau untuk ke perkuliahan itu enggak sih Bu, enggak pernah sih yang saya tahu ya, tapi tidak tahu belakangnya. Cuman kayak mereka itu teman-temannya pacar saya itu kayak gimana ya, kayak kepoan gitu loh Bu, orang-orangnya itu. Temannya cewek apa cowok ini yang stalker? Pas satu circle tadi katanya. Ini Bu, yang stalker saya tuh kebanyakan cewek sih, yang cowok itu nggak pernah Sama sekali. sama sekali. Jadi yang stalker itu semuanya cewek. Iya, cewek. Apakah dengan mereka stalker itu Mbak Nani merasa ada salah satu orang yang stalker Instagramnya Mbak Nani karena apa ya, kayak entah cowoknya Mbak Nani itu kayak gimana gitu di belakang Mbak Nani? Apakah Mbak Nani mempunyai pikiran yang seperti itu, mempunyai pikiran buruk juga terhadap pasangan Mbak Nani sendiri akibat teman-temannya yang stalker Instagramnya Mbak Nani? Iya Bu, jadi saya pikirannya terhubung dengan hal itu. Jadi juga berpikiran buruk terhadap pasangan Mbak Nani sendiri, juga terhadap teman-temannya pacar Mbak Nani. Iya, betul. Oke, jadi ibu di sini belum bisa menemukan teknik yang tepat untuk permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Nani. Ini juga dengan keterbatasan waktu yang kita ambil tadi 30 menit, sekarang waktunya sudah 30 menit, jadi lebih baik kita sudahi terlebih dahulu ya Mbak Nani. Nanti jika Mbak Nani free dan ingin melanjutkan konseli ini, Mbak Nani bisa menghubungi ibu, nanti kita jadwalkan pertemuan selanjutnya gitu. Ya Bu, terima kasih ya Bu telah membantu permasalahan saya dan mengarahkan permasalahan saya. Namun meskipun belum tuntas sepenuhnya. Terima kasih ya Mbak Nani sudah berkunjung ke ibu dengan senang hati.